Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ahli sidiki wal wafa. Amma ba'du, qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ma'asyiral muslimin, umatul muslimin rahimakumullah. Dalam hidup ini kita pasti akan dihadapkan dengan berbagai macam problem dan persoalan hidup, baik secara pribadi yang dihadapi keluarga ataupun yang lainnya. Dalam upaya, dalam ikhtiar kita supaya kita terhindar dari problem, supaya kita bisa memecahkan problem atau persoalan hidup kita dengan upaya fisik, dengan upaya harta benda, dengan upaya kedudukan ataupun jabatan, kita laksanakan. Tapi hal yang paling ampuh dalam memohon, dalam menyelesaikan suatu problem dan persoalan adalah pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Segala hal yang terjadi di muka bumi ini, yang terjadi di alam semesta ini, atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, atas izinnya Allah. Maka sangat mudah bagi Allah untuk memberikan suatu solusi atau jalan keluar dalam setiap problem dan persoalan hidup kita ini. Dan salah satu kunci untuk membuka setiap problem kehidupan kita adalah takwa terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menjanjikan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Siapapun orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan makhrajan atau solusi atau jalan keluar. Ma'asyiral muslimin, umatul muslimin rahimakumullah. Ada 3 hakikat takwa dan mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya. Kesatu, jaga diri kita daripada hal yang dapat menjadikan sebab murkanya Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berbicara terhadap para sahabat, hati-hatilah kalian terhadap perbuatan musyrik atau perbuatan syirik. Dan ada yang diceritakan atau dikatakan oleh Rasul adalah syirik yang bersembunyi atau syirik khafi. Para sahabat bertanya, bagaimana ya Rasul supaya kami semua dapat menghindari syirik yang bersembunyi atau syirik khafi? Dan jawab Rasul, ini sangatlah berat, karena diibaratkan melihat semut hitam di atas batu hitam dan di malam kelam. Dan Rasul mengibaratkan tentang syirik yang bersembunyi seperti halnya kita melaksanakan sholat seakan-akan ada yang memperhatikan kita dan kita merubah sikap dan rasa kita dalam perbuatan sholat itu. Maka di sanalah terjadi syirik khafi. Bukannya ilallah yang menjadi suatu tujuan kita, tetapi melainkan adanya suatu keinginan pujian daripada manusia. Na'udzubillah min dzalik. Kedua, yang dapat datangnya murka Allah adalah sifat sombong, ujub, dan lain sebagainya. Rasulullah SAW pernah mengatakan bahwa Allah murka terhadap orang kaya dan kuat yang sombong. Akan tetapi Allah lebih murka bagi orang yang fakir, miskin,
lemah, sombong. Masya Allah, tabarakallah. Hal kesombongan akan menjadikan kita tidak mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Rasulullah SAW pernah mengatakan, sedikit dari sifat kesombongan pada diri kita tidak akan menghantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan selanjutnya, hal yang dapat mendatangkan murkanya Allah adalah meninggalkan sholat 5 waktu dengan disengaja, dan durhaka terhadap orang tua, dan banyak lagi yang dapat mendatangkan murkanya Allah pada diri kita. Ma'asyiral muslimin, ummatul muslimin rahimakumullah. Kedua, hakikat takwa adalah kita menjaga diri kita dari perbuatan malas, perbuatan menyia-nyiakan waktu, dan hal yang merugikan diri kita. Al-Imam Al-Ghazali pernah mengatakan bahwa Allah memberikan waktu kita itu 24 jam, dan untuk tidur itu 1/3-nya. Coba kita perhatikan, seandainya umur kita 45 tahun, maka yang dipakai tidur adalah 15 tahun. Maka sangatlah rugi kalau kita menyia-nyiakan waktu dan kesempatan ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Asr, Bismillahirrahmanirrahim, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia ada dalam kerugian, terkecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan saling nasihat menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Dr. Aid Al-Qarni dalam kitabnya Latahzan, beliau pernah menulis dan mengatakan bahwa sangatlah rugi orang yang menyia-nyiakan waktu dan kesempatan. Ada 3 hal, kata beliau. 1, hal yang rugi itu mengabaikan momentum atau momentum yang diabaikan. Kedua, 1 menit yang disia-siakan. Ketiga, setiap ucapan yang keluar dari mulut kita itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak mungkin keluar lagi. Kita bisa jabarkan perkataan beliau. 1 menit yang disia-siakan, dan dalam 1 menit itu sangat banyak manfaat kalau kita bisa manfaatkan. Salah satunya 1 menit bisa kita membaca sholawat, 1 menit bisa jadi membaca tasbih 100 kali, membaca tahmid 100 kali, dan banyak lagi contoh untuk memanfaatkan waktu dalam 1 menit. Maka alangkah ruginya bagi orang-orang yang menyia-nyiakan waktu dan kesempatan. Ketiga, hakikat takwa adalah jaga diri kita dari perbuatan merugikan orang lain, mencuri, apalagi korupsi. Na'udzubillahi min dzalik. Dalam perang Khaibar diceritakan salah seorang sahabat yang bernama Zain Al-Muzni melapor kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kemenangan perang Khaibar yang dimenangkan oleh umatul muslimin. Laporan dari Zain Al-Muzni kepada Rasul, beliau mengatakan, "Ya Rasul, ada salah satu sahabat yang syahid." Maka kata Rasul, "Iya,
mandikan dan sholatkan. Zain al-Mujni merasa heran, kenapa yang syahid kok disolatkan dan dimandikan dan disolatkan. Karena yang syahid itu tidak dimandikan dan tidak disolatkan, langsung dikubur. Itu keistimewaan orang syahid. Tapi ternyata ini tidak dianggap oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa yang dilaporkan itu sahabat Rasul itu mati syahid. Dan ternyata sudah diteliti, ada tas yang ditinggalkan oleh sahabat yang meninggal itu, dan di dalamnya ada harta milik orang-orang Yahudi. Masya Allah, ini hal yang menjadikan sahabat Rasul tidak dijadikan mati syahid dalam peperangan Khaybar. Mengambil hak yang bukan milik kita itu mendolimi orang lain. Apalagi perbuatan korupsi hak rakyat yang harus diterima oleh rakyat, oleh masyarakat, dikorupsi oleh pejabat, oknum pejabat. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sekian dan demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.